Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode kalsimetri, di mana metode kalsimetri dimaksudkan untuk mengetahui kadar CaCO3 bila batuan karbonat direaksikan dengan larutan HCl yang dapat dilihat dari volume gas CO2 yang dihasilkan. Kemudian dari persamaan reaksi tersebut dapat kita lihat di papan, di mana 2HCl ditambah CaCO3 akan menghasilkan CaCl2 ditambah H2O plus CO2. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang akan digunakan untuk melaksanakan uji kalsimetri. Yang pertama, itu ada sampel batuan karbonat yang telah dihaluskan. Kemudian ada neraca elektrik yang digunakan untuk menimbang sampel batuan karbonat yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada HCl 20%, kemudian ada buret, kemudian ada tabung air Lermenier, kemudian ada statik dan kondensor. Nah, kemudian fungsi lebih detail dari alat-alat ini akan dijelaskan ketika melakukan uji kalsimetri. Baiklah, langkah pertama yang kita lakukan untuk analisa dengan metode kalsimetri, yang pertama yaitu dengan menimbang sampel batuan karbonat yang telah dihaluskan atau ditumbuk dengan menggunakan neraca elektrik. Pada sampel yang akan digunakan sekarang, kita mengambil dengan berat 0,5 gram. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita memasukkan sampel batuan karbonat yang telah dihaluskan tadi ke dalam tabung air Lermenier seperti ini. Kemudian kita memasukkan HCl 20% tadi ke dalam buret seperti yang saya pegang. Kemudian kita letakkan buret di atas tabung air Lermenier dengan keran yang tertutup, yang masih tertutup. Selanjutnya rekan saya akan menyamakan rata-rata air pada Aquades atau H2O yang kita gunakan di sini dengan nilai yang ditetapkan sebelumnya atau nilai yang telah ditetapkan, yaitu pada 70 pada kondensor. Oke, seperti ini. Ketika nilai pada kondensor sudah stabil, kita dapat menentukan nilai kondensor tersebut sebagai nilai Y yang akan kita gunakan pada proses perhitungan. Dan selang yang berhubung pada kondensor akan kita hubungkan ke tabung air Lermenier. Hal ini berguna untuk ketika reaksi terjadi, maka hasil CO2 akan menekan Aquades atau H2O sehingga kita bisa melihat seberapa banyak CO2 yang dihasilkan pada reaksi batuan karbonat dengan HCl. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan HCl secara perlahan untuk bereaksi dengan batuan karbonat. Nah, untuk penurunan pada nilai Aquades yang terdapat di kondensor itu diikuti oleh statik yang dipegang oleh rekan saya sampai reaksi yang terjadi pada tabung reaksi atau tabung air Lermenier ini selesai. Oke, pada level ini kita sudah melihat kondensor yang telah stabil Aquadesnya terdapat dengan nilai 112. Nah, untuk itu kita telah mendapatkan nilai Y2 pada sampel 0,5 gram. Untuk sampel 0,25 gram dan sampel 0,75 gram, cara yang dilakukan sama untuk mendapatkan nilai Y1 dan Y3 yang akan digunakan pada proses perhitungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di lab sedimentologi. Kali ini kita akan membahas tentang metode tes asam. Metode ini digunakan untuk menganalisis kekuatan reaksi batuan karbonat terhadap larutan HCl dengan tujuan untuk menentukan kontaminasi relatif dari gamping terhadap dolomit dan empung. Di sini saya sudah mempersiapkan sampel batuan karbonat dan juga HCl 0,1 molar. Sampel batuan karbonat ini kita pecahkan menjadi 2 mili yang nantinya kita akan masukkan ke dalam HCl 0,1 molar. Langsung aja kita masukkan.
kita lihat reaksi pada sampel batuan karbonat ini tenggelam, dimana kalau tenggelam berarti reaksi yang ditunjukkan merupakan reaksi lemah, di mana batu ini merupakan batuan dolomit gampingan. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan sampel batuan selanjutnya yang sudah saya potong menjadi 2 mm. Langsung saja kita masukkan ke HCl 0,1 molar. Kita lihat sampel batu ini turun naik, di mana apabila kondisinya seperti ini maka reaksinya agak kuat, maka dinamakan gamping dolomitan. Kita lihat sampel batuan karbonat ini mengambang, mengindikasikan reaksi yang kuat. Jadi kita namakan batu ini batu gamping.